Bu. Iya, silakan kamu buat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah. Di sini sebelum kita memulai masuk ke dalam materi, kita menyanyikan lagu, wajibkan lagu dulu ya. Lagu apa? Dari berapa Pancasila? Pancasila. Silakan berdiri ya. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pintar. Supaya semakin semangat, kita SPP dulu ya. Baik, Ibu. Apa Ibu? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, Iya, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Ada di siap belajar semuanya. Sudah Ibu. Baik. Di sini Ibu mau tanya nih, siapa yang suka membaca cerita? Saya Baik. Cerita apa yang pada dengar? Cita dongeng. Kita dongeng. Baik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, anak-anak mampu menceritakan kembali isi dongeng secara lisan. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalam dongeng. Nah, sekarang Ibu memiliki cerita nih, siapa yang mau baca? Saya Ibu. Ya, coba maju ke depan boleh membaca cerita. Anak-anak yang lainnya dengerin semuanya ya. Baik, Ibu. Kita dongeng. Siap. Cerita dongeng tentang burung kecil yang pemberani. Jadi, di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor burung kecil bernama Lili. Ia memiliki sayap kecil sehingga sering merasa takut untuk terbang tinggi seperti burung lainnya. Lili lebih suka diam di dahan rendah sambil melihat teman-temannya seperti burung elang, burung merpati, terbang bebas di langit. Nah, suatu hari kebakaran kecil terjadi di hutan. Api mulai membakar semak-semak kering dan menimbulkan asap tebal. Nah, semua hewan pagi dan berlarian menyelamatkan diri. Rusa berlari cepat, kelinci melompat ketakutan, dan monyet berteriak dari atas pohon. Lili merasa sedih melihat keadaan itu. Ia ingin membantu, tapi dia ragu karena merasa dirinya lemah. Namun Lili tidak ingin hanya diam. Ia ingin memberanikan diri terbang ke sungai dan membawa air dengan paruhnya, sedikit demi sedikit untuk memadamkan api. Ia melakukan berulang-ulang tanpa menyerah. Nah, melihat usaha Lili, hewan-hewan lain ikut tergerak untuk membantu. Gajah menyiram air dengan belalainya, burung ikut membawa air, dan hewan lainnya bekerja sama memadamkan api hingga akhirnya api berhasil terpadamkan. Nah, Lili merasa
Dia awalnya penakut. Ya, kemudian Dia harus memberanikan diri agar bisa menolong teman-teman. ya, jadi si Lily ini pertamanya yaitu dia penakut, kemudian dia memiliki Keberanian. keberanian. Baik. Nah, di sini nanti ibu akan membagi kelompok kecil ya di kelas kita. Nanti ini bagian ada KPD, setiap kelompok mengerjakan bersama-sama ya. Baik Ibu. Siap Bu. Baik. Nah, coba perhatikan ibu dulu cara pengerjaannya. Pertama-tama ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan apa yang ibu berikan ya. Baik Ibu. Nah, di sini kan ada satu cerita dongeng. Nah, kemudian ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan dari cerita dongeng tersebut. Kalian tuliskan jawabannya di tempat yang disediakan. Kemudian yang kedua itu kalian bersama-sama mendiskusikan cerita dongeng tersebut. Nanti salah satu perwakilan temannya maju untuk mempresentasikan cerita itu kembali. Baik, anak-anak di sini apakah masih ada yang belum mengerti untuk pengerjaan tugasnya? Sudah paham Ibu. Baik, silakan kerjakan ya. Baik Ibu, siap. Sudah. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Ya. Ini kalian baca dulu, sudah dibaca semuanya ya. Nah, sudah ya? Sudah. Kalau sudah, silakan duduk ke depan ya nanti. Baik Ibu. Dulu ya. Baik Ibu. Baik, kita sini ibu ambil, boleh ibu yang ambil. Baik, kelompok mana yang mau maju ke depan? Kelompok 3, boleh coba waktunya. Saya Ibu. Ya, silakan anak-anak maju ke depan, ceritakan kembali isi dongeng yang kalian baca tadi. Baik Ibu. Kawan-kawan lainnya perhatikan temannya ya. Baik Ibu. Ini di sini saya ceritakan kisah dongeng ini. Pada suatu hari di sebuah hutan yang hijau dan rindang hiduplah seekor kancil yang terkenal lincah dan suka berlari ke sana kemari. Namun kancil memiliki sifat kurang baik, yaitu suka bermain sendiri dan jarang peduli kepada teman-temannya. Jika ada yang lain yang mengajaknya bermain, kancil sering menolak karena merasa bisa melakukannya semua sendiri. Suatu pagi yang cerah, kancil berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan. Saat berjalan, kancil terlihat sangat senang hingga berani dengan suara keras. Karena terlalu asik bernyanyi dan tidak memperhatikan jalan, tiba-tiba kancil terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Kancil merasa takut dan panik. Dia mencoba melompat keluar tetapi tidak berhasil. Kancil berteriak meminta tolong tetapi tidak ada yang lain yang mendengarnya. Tidak lama kemudian, seekor burung pipit yang sedang mencari makan mendengar suara si kancil. Burung pipit segera terbang mendekati lubang dan melihat kancil sedang dalam kesulitan. Burung pipit ingin membantu tetapi tubuhnya terlalu kecil untuk menarik kancil itu keluar. Akhirnya, burung pipit ini memanggil teman-temannya. Mereka bersama-sama membawa ranting kecil dan memasukkannya ke dalam lubang. Kancil menyusun ranting tersebut seperti tangga dan perlahan memanjat hingga berhasil keluar. Kancil yang sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada burung pipit dan teman-temannya. Sejak saat itu Kancil sadar bahwa dia membutuhkan teman dan harus saling tolong-menolong. Kancil itu berubah menjadi hewan yang ramah dan selalu membantu. Baik, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Kamil. Nah, tadi kan ada
Laku. Laku. Kemudian ada apa lagi terjadi di mana? Di hutan. Itu termasuk apa itu namanya? Jadi latar itu adalah tempat atau suasana. Kemudian ada sifatnya enggak? Ada sifat dari si kancil tadi. Ya, sifat itu di dalam dongeng kita sebut dengan pinter. Nah, supaya kita menghafal unsur-unsurnya, ibu ada satu lagu, siapa yang mau nyanyi? Lagu. Sama-sama. Oke. Mulai dari ke depan ya. Nanti lihat di sini, nanti kita lihat liriknya di depan. Iya, Ibu. Baik. 1, 2, 3. Hari pagi unsur dongeng pertama yaitu pelaku, latar itu tempat, laku suasana, ketiga wabah yaitu sifatnya, lalu yaitu serangkaian peristiwa bersama amanah yang disampaikannya. Itu semua unsur-unsur dongeng. Jangan lupa untuk mengingatnya. Jangan lupa untuk mengingatnya. Siapa yang mau menyebutkan bersama ibu ke depan? Ayo, maju sini silakan. Coba ya kamu ya. Ya. Berarti kan kawan-kawan. Ya. Jadi dongeng itu ialah cerita yang bersifat khayalan, yang yaitu imajinasi dari penulis. Nah, dan unsurnya itu ada tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanah. Ya, kita tepuk tangan. Bagaimana perasaannya selama belajar pada pagi hari ini? Senang. Oke. Bagian mana yang kalian belum pahami? Sudah masuk dari Alhamdulillah. Nah, jadi cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adalah kelas untuk memimpin doa kelak. Itu adalah kawan-kawan kita berdoa sebelum pulang. Mulai. Berdoa selesai. Ibu, titip pulang ya. Terima kasih Ibu. Iya.